Untuk beberapa PC builder, memori merupakan sebuah hal yang terpenting, apalagi beberapa PC builder yang memakai Google Chrome. Pasti kalian sering membuka banyak tabs dan memoriku penuh. Tetapi di pasaran ini memori sebenarnya sudah murah, apalagi DDR4. Jadi yang kita bahas kali ini adalah sebuah memori dari Crucial DDR4 Pro. Mas, lampunya mati urip ke mas. Nah, ngono toh. Jadi untuk memori sebenarnya itu harganya sudah turun dari tahun kemarin sampai sekarang ini. Untuk DDR4 itu relatif anjlok banget. Jadi untuk beberapa PC builder yang menurut saya yang ingin merakit sebuah PC ini adalah sebuah kesempatan bagi kalian untuk membeli sebuah RAM DDR4 dengan kapasitas yang besar 32 GB atau 60 GB. Jadi Crucial DDR4 Pro ini memiliki beberapa varian, yaitu 64 GB kit dual channel 2x32 GB dengan frekuensi 3200 MHz di harganya sekitar 2.545.000. Selain itu ada juga dengan varian 32 GB dual channel, yaitu sepasang tuh kalau nggak salah 2x16 GB dengan frekuensi sama juga 3200 MHz di harganya sekitar 1.335.000. Itu harga retail price MSRP ya, saya ceknya sih di e-commerce Tokopedia ya, di official store-nya Crucial. Jadi seperti ini packagingnya. Saya cuma menerima modelnya seperti ini aja sih. Kita buka aja unboxing. Simple banget sih packagingnya, seperti ini doang sih. 64 GB 64 GB 3200 MHz. Kita nggak perlu wadahnya, kita buang. Dan plastiknya mungkin kita nggak perlu juga. Nggak perlu juga. Jadi seperti ini fisik dari RAM Crucial DDR4 Pro 64 GB 3200 MHz. Kalau ini kalian bisa menarik frekuensinya tinggi dengan timing yang pas, ini akan sangat buas sekali sebenarnya performanya. Ini RAM low profile itu seperti ini, jadi dia heatsingnya nggak terlalu tinggi. Ini sangat membantu sekali untuk beberapa PC builder yang menggunakan heatsink tinggi-tinggi macam Noctua NHD15, Thermaltake Assassin, Creed Assassin apa tuh, malah lupa gua. Dan Deepcool Assassin 4 itu sangat membantu sekali ya. DDR4 Pro ini Crucial by Micron. Dan PCB-nya ini warnanya hijau, ada barcode-nya. Dan ini 32 GB, jadi satu keping ini 32 GB ya, kalau dua ini 64. Satu keping ini 32 GB, DDR4 3200 MHz, UDIM, voltage-nya 1,2 volt, CL-nya 22, timnya dia 22 timnya. Kelihatan ya. Assemble in Mexico. Apa nih? Dia dibikin di Meksiko kali ya. Jadi ini benar-benar sangat membantu kalian untuk beberapa PC builder yang menggunakan heatsink tinggi. RAM performance itu nggak melulu juga menggunakan heatsink yang tinggi juga. Bagus ya. Bisa kita lihat ini heatsinknya, ini ada chip memorinya, ini PCB, dan ada thermal pad yang nempel. Kita cek dengan software Typhoon Burner, memiliki D-Density 16 GB FDI. Selain itu untuk manufaktur chipnya itu Micron ya, terdeteksi Micron karena Crucial ini brand in-house-nya oleh Micron. Jadi timingnya itu kalau nggak salah CL22 ini. Untuk beberapa PC builder yang semakin penasaran, kita melakukan uji tes performance. Untuk uji performa tes kita menggunakan AIDA 64 dengan frekuensi 3200 MHz SMP on ya. Nilai read sebesar 45426 Mbps dan nilai rate-nya itu sebesar 47600 Mbps dan nilai copy-nya sebesar 4580 Mbps, sedangkan latensinya 77,1 ns.
dan kita tarik ke 4000 MHz, kita mendapatkan nilai read sebesar 54747 MB/s dan nilai write-nya sebesar 55817 MB/s. Sedangkan untuk copy-nya kita mendapatkan nilai sebesar 64980 MB/s dan latensinya 84,4 ns. Kita menggunakan timing CL22, timing standarnya aja ya, dan kita hanya menarik frekuensinya sebesar 4000 MHz. Selain itu kita beralih ke Geekbench 3. Untuk SMP 3200 MHz single core-nya kita mendapatkan 6899 poin dan multi core kita mendapatkan 54710 poin. Lalu untuk memorinya kita mendapatkan nilai sebesar untuk single core-nya 5650 dan multi core-nya sebesar 6446. Lalu kita coba tarik ke 4000 MHz dengan CL22. Kita mendapatkan single score sebesar 7069 dan multi core-nya 55430 poin. Sedangkan untuk memorinya single core-nya mendapatkan nilai sebesar 6457 dan multi core-nya 7709 poin. Beralih ke Cinebench 2024. Untuk SMP multi core-nya kita mendapatkan poin sebesar 1084 dan untuk 4000 MHz dengan CL atau timing 22 kita mendapatkan multi core sebesar 1102 poin dan single core-nya ini sama 107 poin. Selain performa benchmark, kita juga mengetes beberapa gaming test. Untuk gaming test, kita menggunakan resolusi Full HD dengan setting medium. Pertama, kita menggunakan frekuensi 3200 MHz SMP on. Itu Ratchet and Clank, kita mendapatkan average sebesar 141 fps dan minimalnya ada di 68,9. Dan God of War-nya kita berada di 131 fps dan minimalnya berada di 87,8. Dan Nook Starfield, ya gamenya AMD Radeon ini, average mendapatkan 121,2 dan minimalnya mendapatkan 57,9. Selain itu kita tarik 4000 MHz dengan CL22. Untuk Ratchet and Clank kita mendapatkan average sebesar 147 fps dan minimal berada di 75,7 fps. Lalu untuk God of War berada di average 140 fps dan minimalnya berada di 70,1 fps. Untuk Starfield-nya average rata-rata di 102 fps dan minimal di 40,5 fps. Kok beberapa turun ya? Kadang saya suka bingung sih. Ini yang salah OC saya atau memang gamenya? Jadi kesimpulannya adalah OC RAM itu sebenarnya dapat menambah performa atau kinerja sebuah hardware. Jadi semakin kencang dan semakin cepat. Entah itu render maupun menambah beberapa FPS di gaming kalian. Jadi OC dengan settingan yang pas, misal frekuensinya bisa tinggi, timingnya bisa ketat, voltasenya juga pas, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah, itu akan menghasilkan performa yang bagus. Apalagi dengan ya cooling, heatsink yang pas juga, itu akan menambah adem memori chip RAM kalian. Selain itu kapasitas yang besar akan sangat membantu produktivitas kalian, entah render, membuka tab Chrome yang banyak, atau beberapa game yang haus akan RAM. Dan beberapa RAM sekarang tuh sudah support SMD. Misal kalian malas OC, kalian bisa aktifkan SMP kalian. Jadi untuk Crucial DDR4 Pro, untuk kelebihannya ini dia menggunakan chip Micron. Selain itu dia low profile but powerful. Selain itu performa yang maksimal untuk performa produktivitas dan gaming. Selain itu juga dia juga sahabat SFF. Selain sahabat SFF, ini juga termasuk sahabat cooler dual tower yang gede-gede kayak Gaban itu ya. Dan harga yang bersaing dengan beberapa brand yang ada di pasar. Untuk warantinya ini lifetime waranti, distributornya tuh kalau nggak salah Astrindo Starvision. Dan untuk kekurangannya pasti kalian tahu lah ya, lamp profile seperti ini pasti dia belum memiliki RGB kebanyakan. Ya anti RGB club lah ya. Selain itu PCB dengan warna yang hijau, banyak sekali yang berspekulasi bahwa RAM ini bukan RAM yang bagus. Padahal warna PCB hijau ini kebanyakan dipakai untuk server-server, itu biasanya menggunakan PCB yang berwarna hijau. Dan menurut saya untuk ketebalan heatsinknya tuh standar, ya terbilang nggak tebal banget, nggak tipis banget. Kalau sekedar untuk OC ringan itu sudah sangat cukup sekali. Jadi kalian bisa menentukan sendiri ya untuk opsi pembelian RAM kalian atau memori. Kalau menurut saya DDR4 Pro dari Crucial ini cukup recommended untuk beberapa PC builder yang mencari RAM low profile dan tidak begitu banyak suka yang aneh-aneh.
entah RGB, entah yang tinggi, entah yang kayak sisir mak lampir dan aneh-aneh itu. Dan kebanyakan PC builder menganggapnya RAM low profile ini kalau nggak RGB itu nggak gaming. Untuk beberapa PC builder yang ingin mengetahui lebih banyak tentang produk Crucial, kalian bisa buka di webnya di www.crucial.com. Untuk beberapa PC builder yang menyukai video ini, silahkan kalian subscribe video saya. Dan untuk bertanya-tanya silahkan cek atau oret-oret di kolom komentar. Setidaknya kalian bisa mengerti lah ya beberapa part PC menjadikan referensi build PC kalian. Saya hanya bisa menyampaikan beberapa informasi yang ada berdasarkan real dan fakta. Saya Mr. Fardi, kita akan bertemu di beberapa segmen video selanjutnya.